Saya sangat setuju itu. Iya Saya kan? lupa menjelaskan itu. Jadi memang TPM itu kan fasilitator, dia Ya, bukan pengambil keputusan. Jadi betul. saran saya nambah dari saran Pak Tommy. Jadi kalau memang ada yang menolak sebuah P3A itu jikalau bisa melakukan musyawarah, musyawarah khusus. Hmm. Jadi itu tercantum dalam berita acara apa semua. Jadi itu yang menjadi backup teman-teman semua bahwa memang teman-teman telah melakukan fasilitasi dan keputusan itu ada di tingkat petani itu sendiri ya. Terima kasih sudah sangat setuju dengan masukan dari Pak Tommy. Tapi harapan saya teman-teman ketika menghadapi soal itu mendorong untuk tetap melakukan musyawarah khusus terhadap dan kemudian outputnya itu berita acara. Salah satunya berita acara dan absensi serta dokumentasi. Jadi ketika ada siapapun yang bertanya, teman-teman bukan lepas tangan, tetapi teman-teman sudah prosedur memfasilitasi sikap daripada petani atau P3A menolak untuk reorganisasi. Saya kira itu tambahan saya Pak Tommy. Terima kasih. Ya. Teman-teman ternyata sudah 25 minggu ya Pak Tommy ya? Ya. Ya, ternyata sudah 25 minggu dan sekarang mengambil record untuk 16 bulan ya, 25 bulan. Jadi Ya. sekarang untuk 16 bulan kita untuk memperoleh rekaman atau ya hasil-hasil teman-teman lah di lapangan. Iya. Mungkin sudah banyak yang teman-teman dapat, teman-teman TPM sudah banyak yang sudah diperoleh dan banyak laporan-laporan yang sudah masuk dan mungkin agak lebih banyak direcord oleh teman-teman di KPBWS untuk mendukung hasil BBWS. Ya, saya nggak akan panjang lebar, Pak Tommy, Pak Ghazali dan teman-teman semuanya. Semoga pertemuan kita hari ini teman-teman juga bisa lebih menyajikan jika memang masih ada data-data sebelumnya belum terlengkapi dapat dilengkapi di pertemuan ini. Dan juga harapannya untuk kedepannya sisa waktu yang ada Pak Tommy dan teman-teman sama Pak Ghazali, teman-teman ini bisa menyajikan walaupun mungkin secara garis besar kira-kira apa yang akan mereka lakukan 5 bulan ke depan ini sampai akhir tahun 2021. Mungkin itu aja Pak Tommy dari saya, karena waktu kita sudah banyak terbuang 1,5 jam. Saya juga dari jam 9. Saya kembalikan ke Pak Tommy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak. Terus terima kasih. Saya tegaskan bahwa saya pikir untuk komunikasi kita memang menekankan capaian target. Jadi 5 bulan ini apa yang dikatakan Pak Tulus itu yang kita melihat langkah strategi sebenarnya TPM di dalam memenuhi outputnya, dan tentu saya pikir FKIN ini juga akan menjadi penentuan bagi di tahun 2022. Nah, apa-apa kita harus ungkapkan juga karena ini capaian target juga harus kita lihat dalam proporsional, dalam kondisi dan hambatan tantangan yang ditemui teman-teman. Kalau melihat grafiknya kan ini capaiannya lagi 5 bulan tapi kita masih berada di angka 50-60% capaiannya gitu. Saya kira itu aja tambahan dari saya Pak Tommy. Silakan langsung saja Pak Tommy. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ghazali. Bertemu kembali dengan channel saya, Tommy Kurniawan. Dalam rangka mendorong sukses story pendampingan TPM kepada P3A, kami melakukan Monef output pendampingan TPM selama 16 bulan bekerja. Sebuah sukses story tidak akan muncul tiba-tiba tanpa melewati sebuah proses yang panjang, dilandasi dengan niat, fokus, bekerja keras, tekun, dan disiplin. Sebetulnya materi ini lebih kepada bagaimana kita melakukan Monef, tapi beberapa TPM memberi masukan bagaimana jika di dalam Monef ini diselipi sebuah bimtek. Jadi kami sebut Monef rasa bimtek. Baik, saya akan mulai saja untuk share screen-nya. Ini adalah materi yang kami sampaikan
beberapa minggu yang lalu. Tapi kami akan sampaikan lebih sistematis supaya teman TPM bisa menerima informasi dengan jelas. Latar belakang dari Monef ini adalah bagaimana partisipasi P3A, GP3A, dan IP3A pada kegiatan PPSI. PPSI bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian. Itu pertama. Kedua, PPSI dilaksanakan di seluruh daerah irigasi, diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat, petani, pemakai air, serta mengakomodir aspirasi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk lansia, kelompok disabilitas, dan berkebutuhan khusus lainnya, sehingga tercipta kesetaraan dan keadilan gender. Untuk itu, akses partisipasi, kontrol, dan manfaat harus dibuka seluas-luasnya. Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud dapat disalurkan melalui P3A, GP3A, IP3A di wilayah kerjanya dengan berbagai kegiatan seperti tertuang pada Permen PUPR nomor 30 tahun 2015. Salah satu cara untuk melihat partisipasi masyarakat dalam pertemuan adalah melalui daftar hadir pertemuan. Nah, apa yang saya bacakan adalah sebuah cita-cita. Bagaimana bentuk partisipasi P3A, GP3A, dan IP3A pada kegiatan PS ini bisa berjalan dengan baik. Ada gap antara kondisi sekarang dengan cita-cita. Dalam rangka mendorong partisipasi P3A, GP3A, dan IP3A pada kegiatan PSI, perlu diadakan tenaga pendamping masyarakat yang sering disebut juga dengan TPM. Ini adalah poin pertama. Ya, kedua, kegiatan pendampingan ini lebih menitik beratkan pada upaya peningkatan kelembagaan petani di daerah irigasi agar semakin sadar betapa pentingnya kelembagaan tersebut bagi lembaga itu sendiri beserta para anggotanya. Tiga, hubungan kesetaraan antara pendamping dengan kelompok yang didampingi dilakukan bersama kelompok secara partisipatif dan komunikasi multi arah. Jadi, dalam rangka mendorong partisipasi P3A, highlight-nya adalah butuh peran TPM. Monef output TPM selama 16 bulan. Tujuan pertama adalah mendapatkan capaian output TPM setelah 16 bulan bekerja di setiap job desk di kontrak pada tiap-tiap lokasi pendampingan P3A. Jadi satu TPM mungkin bisa mendampingi 10. Nah, kita ingin melihat bagaimana output dari 10 lokasi pendampingan tersebut. Output yang sudah ada ditunjukkan secara visual melalui kamera laptop. Jadi contohnya seperti ini, ya, visual. Pembagian klaster progres dibagi dua, di bawah 50% dan di atas 50%. Keempat, tindak lanjut untuk TPM dengan progres kurang dari 50%. Kami akan melihat dengan data. Manfaat yang akan diperoleh dari Monef ini, administrasi output lebih tertib disiapkan sejak sekarang. Sehingga nanti di bulan April tahun 2022 kita benar-benar bisa selesai. Tidak ada PR, penyempurnaan dokumen, laporan, dan sebagainya. Dan di April 2022 akan dibandingkan perubahan pendampingan TPM kepada P3A. Apakah P3A mengalami kenaikan atau perubahan dari
pendampingan TPM selama 25 bulan ini atau tidak sama sekali. Ini akan kita lihat pada 3 aspek. Aspek teknik, aspek kelembagaan, dan aspek keuangan. Di mana masing-masing aspek tersebut kita akan melihat frekuensi pendampingan TPM kepada P3A pada setiap lokasi pendampingan sesuai di dalam kontrak. Sebelum masuk ke instrumen MONEF, kami perlu review singkat bagaimana pendampingan TPM kepada P3A. Pertama adalah indikator kinerja. Indikatornya ada 2, terlaksananya partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi. Kedua, meningkatnya kinerja P3A, GP3A, IP3A yang ditunjukkan dengan evaluasi kinerja P3A. Ada salah satu contoh pertemuan, foto diambil sebelum PPKM dan jauh sebelum pandemi COVID. Kemudian metode ada 9. Pertama adalah sosialisasi, motivasi, kunjungan atau peninjauan lapangan, pertemuan berkala, 5 fasilitasi, ini dapat berbentuk bantuan dana, prasarana, sarana, alat peraga, bimbingan teknis, informasi, studi banding, pengadaan pendampingan masyarakat, dan lainnya. 6. Studi banding ke P3 yang lebih maju. 7. Bimbingan teknis oleh kelompok petandu lapangan, KPL, pendamping TPM. 9. Penggunaan teknologi informasi berbasis internet sebagai pengenalan. Kami sampaikan di slide berikutnya, ini adalah tahapan pendampingan TPM kepada P3A. Di tanggal 28 Februari tahun 2020, TPM IPDMIP melakukan tanda tangan kontrak atau menerima surat perintah tugas dari PPKOP SDA 1. Jadi pada tanggal tersebut mulai mobilisasi dan melakukan koordinasi. Kemudian TPM melakukan kunjungan ke sejumlah desa atau P3A sesuai tertulis di dalam kontrak. Jika satu TPM mendampingi 10 desa atau 10 P3A, maka TPM harus segera koordinasi dengan 10 desa atau 10 P3A tersebut. Nah, tahap pertama adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan, pendampingan TPM dan keterangan. Pertama kali ketika TPM sudah berada di desa, yaitu menginventarisasi kondisi, masalah, dan kebutuhan masyarakat petani memakai air melalui kegiatan penyusunan PSETK dengan teknik penelusuran jaringan irigasi bersama pengurus P3A, GP3A, IP3A, dan KPL. Pada keterangan ini kami beri penjelasan penulisan jaringan dan pengisian data primer sesuai form yang disediakan dalam panduan PSETK. Kegiatan ini merupakan tugas dan tanggung jawab tim fasilitator. Bentuk outputnya adalah ada form PSETK, ada form PCI, ada profil P3A. Semua file tersebut diserahkan ke pengelola program. Dalam hal ini adalah BAU BPUS Rayopa. Kedua, membantu penyusunan dokumen PSETK yang dilaksanakan oleh tim penyusun PSETK. Keterangannya adalah tim fasilitator bekerja sesuai dengan buku pedoman PSETK. Anggotanya adalah berasal dari Dinas PU yang membidangi irigasi, Juru Pengairan, Bapeda, Dinas Pertanian Kabupaten, PPL, KPL, P3A, GP3A, P3A, Kapoktan, KWT, KPL, dan TPM.
Jadi jelas ya, posisi TPM adalah anggota tim fasilitator, bukan masuk di dalam SK tim penyusun PSTK. Tentu saja ini akan berbeda. Materi tentang ini ada di buku pedoman PSTK, teman-teman bisa membaca di sana. Kemudian setelah penggalian data dengan form tersebut selesai, TPM menyusun program kerja pendampingan dan pemberdayaan bersama pengurus P3A, GP3A, IP3A, Kabupaten, dan KPL. Keterangannya adalah berupa RKTL yang disahkan oleh KPI Bapeda atau Rencana Kerja dan Tindak Lanjut. Ini kami sampaikan sumbernya adalah Panduan Pendamping Masyarakat Petani Daerah Irigasi oleh TPM tahun 2018 halaman 16 ya. Jadi apa yang kami sampaikan ini semua bukan dari literasi, tapi dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Setelah tahap perencanaan, masuk ke tahap pelaksanaan. Pendampingan TPM melaksanakan pendampingan masyarakat melalui fasilitasi sesuai yang tercantum dalam 3 aspek pemberdayaan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kecukupan. Jadi masing-masing lokasi pendampingan akan memberikan respon yang berbeda tergantung kebutuhan masing-masing ya. Pada keterangan ini ada buku kunjungan dan bimbingan lapangan ke P3A selama melakukan aspek pemberdayaan. Itu ada aspek teknis, kelembagaan, dan keuangan. Berapa kali materi ini disampaikan. Kedua, mendorong mekanisme koordinasi dan kerjasama antara P3A, GP3A, IP3A, maupun Poktan Gapoktan dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayahnya masing-masing. Keterangannya adalah hubungan P3A, GP3A, IP3A dengan pemerintah itu bersifat fungsional dan atau konsultatif. Dengan lembaga non-pemerintah, ini sifatnya adalah kooperatif dan konsultatif. Pemberian bimbingan teknis pertanian kepada P3A dilaksanakan bekerjasama dengan pihak Dinas Pertanian Provinsi maupun Dinas Kabupaten dalam upaya bimbingan teknis usaha tani maupun agribisnis. Ketiga, membantu seluruh kegiatan program PPSI di tingkat kabupaten, kota, dan daerah irigasi sesuai tugas dan fungsinya untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pasca kegiatan TPM. Nah, keterangannya adalah sebelum P3A, GP3A, IP3A melakukan kegiatan PPSI, terutama terlebih dahulu didahului dengan mekanisme pemberdayaan P3A, GP3A, IP3A. Pertama adalah persiapan. Ini dilakukan inventarisasi data dengan form PSTK. Kenapa dengan form PSTK? Karena latar belakang pendidikan TPM yang tidak satu disiplin ilmu, jadi bermacam-macam. Oleh karena itu, form PSTK ini adalah form standar, sehingga semua TPM bisa melakukan hal yang sama. Kedua, mendorong reorganisasi P3A, GP3A, IP3A jika belum aktif. Ketiga, pembinaan yang terdiri dari penguatan dan peningkatan. Keempat, pemantauan evaluasi. Kelima, pelaksanaan pemberdayaan, di mana tugas dan peran TPM sebagai motivator, mediator, dan fasilitator. Saya kira ini cukup jelas ya, tahapan-tahapannya, sekuensinya yang dilakukan. Jadi tidak mungkin lompat ya, jadi semua harus dilakukan secara runtut. Tahap pemantauan dan evaluasi. Membantu kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja P3A, GP3A, IP3A dalam PPSI. Ini ada dua,
indikator kuantitatif pada kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah mengukur aspek organisasi kelembagaan, aspek kegiatan teknis yang meliputi teknis irigasi dan teknis pertanian, serta aspek pembiayaan P3A, GP3A, IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif. Yang kedua, indikator kualitatif untuk mengukur aspek pola tanam dan pemecahan permasalahan. Yang kedua, nah keterangannya, aspek organisasi itu ada 5: pembentukan dan status hukum, manajemen kelembagaan, fasilitas kantor sekretariat, sumber daya manusia, hubungan kerja. Sedangkan aspek teknis ini ada 6: dokumen teknis, kondisi fisik atau fungsi jaring irigasi, kegiatan operasi, kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala, pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan atau peningkatan atau rehabilitasi. Keenam adalah partisipasi P3A. Selanjutnya, pada teknis pertanian ada 3: kondisi umum, 2 pengelolaan usaha tani, ada 3 input usaha tani, penyuluh oleh PPL, pengembangan usaha tani, 3 penunjang pengelolaan usaha. 4 adalah pembiayaan, pemasukan, pengeluaran, pertanggungjawaban keuangan, dan usaha ekonomi produktif. Ini ya indikator kuantitatif. Selanjutnya, membantu menyiapkan data-data untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi oleh penyelenggara. Ini pernah diedarkan Emunef P3A tahun 2020. Jadi format evaluasi kinerja itu disajikan dalam lampiran 5 yang menjadi satu kesatuan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan. Kemudian pelaporan, menyusun laporan kegiatan pendampingan periodenya bulanan, triwulan, akhir tahun, serta laporan yang bersifat kasuistik dan juga sukses story apabila ada. Keterangannya adalah nomor 1, output laporan sudah tertulis dalam kontrak TPM dengan PPK OPSDA 1. Kedua, kita dorong TPM untuk posting di medsos atau band atau Facebook atau Instagram, sehingga kegiatan yang dilakukan selama 25 bulan ini tidak akan menguap ya, dan tidak akan tersimpan di dalam sebuah laporan. Rekaman proses di dalam laporan, kemudian laporan masuk ke dalam gudang, sebuah pengetahuan dan informasi di dalam buku itu tidak akan dibaca oleh secara umum publik dan juga pengguna. Tapi dengan kita dorong untuk publikasi, jadi semua proses yang dilalui selama 25 bulan ini dapat dilihat oleh semua orang, dapat direkam, dan dapat diambil tren atau ilmu-ilmu sehingga kita bisa melakukan penguatan kapasitas ke depan. Ini suatu yang mahal, seperti kita belajar sejarah. Kemudian yang ketiga adalah sukses story pendampingan. Kami mendorong tidak hanya 1 atau 2 TPM yang memiliki sukses story, tapi mari semua harus memiliki sukses story, karena kondisi di lapangan satu TPM dengan TPM yang lain tidak akan pernah sama. Terakhir, exit strategi membantu penciptaan kader fasilitator dari masyarakat petani sebagai petandu yang dapat berperan dalam meneruskan keberlanjutan tugas program pendampingan. Keterangannya adalah terbentuknya kader fasilitator daerah irigasi pada tingkat masyarakat sebagai petandu. Ada nama, kontak person di sejumlah lokasi pendampingan TPM sesuai tertulis dalam kontrak. Ya, jadi jangan sampai nama-nama ini muncul di bulan April tahun 2022. Kami memberi arahan pada TPM
agar nama-nama kader fasilitator itu muncul sejak sekarang, sehingga transfer knowledge antara TPM kepada kader fasilitator itu bisa mulai dari sekarang, sehingga TPM demobilisasi di bulan April, kader fasilitator tersebut sudah bisa bekerja. Ya, oke. Nah, SOP Monef Auto TPM ini ada 6, ya. Ada pembukaan dari Bapeda, kemudian ikut Zoom meeting, peserta presentasi sesuai dengan urut lampiran surat, buktinya adalah absensi. Kemudian 3, ada Excel Monef Output TPM yang dibuka sesuai dengan pesertanya, dan diskusi 2 arah tanya jawab. Pembuktiannya adalah rekaman Zoom. 4, siapkan file dan berkas terkait dengan job desk, dan ini direkam di dalam Google Drive. Misalnya berkas kelengkapan D6, kemudian profil P3A, form PCTK, foto-foto, dan sebagainya, sehingga kita bisa melihat secara visual. Nomor 5, progres dan atau output per job desk, ini dengan kamera laptop. Jadi kita akan bertanya apakah sudah memiliki ADART. Nah, tolong tunjukkan via laptop atau share screen jika itu berbentuk file. 6, aplikasi pen dibuka dan konfirmasi secara langsung. Ini kita share screen. Ya, jadi pada tanggal-tanggal yang tersebut kita bisa cek apakah benar TPM tersebut melakukan job desk-nya. Nah, ini adalah contoh salah satu TPM dalam memvisualisasikan output yang sudah diperoleh dari 2. Nah, kita simulasi dulu ya sebelum masuk ke Excel. Job desk-nya adalah pertama, memfasilitasi penyusunan profil DI dan organisasi. Kita tunjukkan semua profil dari sejumlah lokasi pendampingan. Ini harus ada semua, tanpa terkecuali, karena sudah tertulis dalam kontrak. Kedua, membantu penciptaan kader fasilitator masyarakat. Ada nama, HP di masing-masing P3A. Kemudian membantu penyegaran pembentukan reorganisasi P3A ke P3 sampai berbadan hukum. Buktinya nomor, tanggal, SK desa atau SK notaris, semuanya bisa, atau P3A. Kemudian keempat, melaksanakan penelusuran jaringan irigasi bersama-sama dengan P3A, G3A, P3A, dan kelompok pendamping lapangan untuk mendapatkan data dan informasi terbaru, termasuk identifikasi kebutuhan petani, inventarisasi masalah yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi tempat dengan menggunakan instrumen profil sosial teknik dan kelembagaan. Bukti di masing-masing adalah berita acara pengisian form PCTK, ada P3 itu, kemudian ada berita acara atau absensi mengikuti PCI pada saluran sekunder, saluran primer. Ya, jadi dengan hal tersebut terpenuhi semua output. Nah, simulasi terakhir, memfasilitasi penyusunan program kerja P3A, G3A, P3A, kegiatan pemberdayaan organisasi, serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif pada desa tempat. Yang kita lihat tadi, kunjungan. Berapa kali penyampaian materi teknik? Apakah 2 kali, kelampan 1 kali, keuangan 1 kali, dan seterusnya. Menurut kami, frekuensi ke desa jumlahnya tergantung kondisi dari P3 tersebut, apakah mampu menyerap materi ini dengan cepat atau memang semua harus disampaikan dengan continue tapi membutuhkan waktu yang lama. Nah, saat ini 16 bulan progres adalah 64%, ya. Kita sudah kurang dari 10 bulan sampai dengan April tahun 2022. Jadi 10 bulan di tahun 2020, 10 bulan di tahun 2021, dan 5 bulan di 2022. Jadi total adalah 25 bulan ya. Sejak TPM mobilisasi 28 Februari 2020, TPM mengunjungi ya
dan koordinasi ke P3P3A-nya. Selama kunjungan, dia mengakses data, dan semua data ini wajib tertulis di dalam daftar pustaka di laporan bulanan per desa. Kemudian data dan informasi di desa itu digali dengan form PSETK. Outputnya adalah profil P3A dan program kerja. Jelas ya? Jadi tidak mungkin TPM ada di P3A, tiba-tiba muncul profil P3A dan program kerja tanpa dasar data yang jelas. Jadi, penyusunan profil P3A dan program kerja semestinya semua terangkum di dalam form PSETK. Dan semua mengambil dari daftar pustaka atau data-data yang jelas. BPS, peta skema, monografi desa, dan sebagainya. Jelas ya sampai sini ya? Jika kurang jelas, silahkan untuk diputar ulang dari menit pertama. Dan penjelasan ini juga berlaku untuk Bapak dan Ibu pengurus P3A di lokasi dampingan TPM. Jadi kami selaku konsultan pendukung mohon bantuan Bapak dan Ibu sekalian untuk menerima dan bekerjasama dengan TPM kami. Selanjutnya, sudah selesai. Ini Excel untuk Monef output ini mungkin tidak sama dengan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah instrumen Monef yang ada di lingkup kerja BPS Rayo Pak. Ini kami sebut dengan RKTL, jadi rencana kerja dan tindak lanjut. Ini ada di kolom D, itu adalah tahapan yang dilakukan oleh TPM. Sedangkan E dan F ini adalah job desk-nya, checklist-nya. Kemudian G sampai dengan T ini adalah jumlah desa atau P3A yang tertulis di dalam kontrak. Jadi kita jelas capaian masing-masingnya, apa yang bisa diperoleh, dan apa yang harus dilakukan kemudian sehingga capaian tersebut tercapai. Ya, pertama kami share screen, saya beri. Ya, pertama adalah lapor diri setelah tanggal 28 Februari tahun 2020, kunjungan ke desa, ya, silaturahmi dan anjang sana ke wilayah tugas TPM. Ini semua dilakukan ya tanpa terkecuali. Kemudian sosialisasi PDMP setelah kontrak ini adalah tanggal pertama ketika TPM datang ke desa. Ya, tanggal pertama ke desa. Ini keterangannya apa? Tolong ditulis di kuning. Kuning adalah untuk keterangan, hijau adalah untuk tanggal. Jika selesai job desk tersebut, tertulis job desk selesai. Kemudian BIMTEK TPM ini dilakukan 25 sampai 27 November tahun 2020. Job desk-nya selesai, ya. Kemudian koordinasi, ini ada 4 desa, P3A, Poktan, dan pihak terkait atau pihak di luar dari desa, P3A dan Poktan. Misalnya UPTD, PJI, Pedekulan, dengan Bapak Rahmat, atau dengan SAI, atau dengan KP, atau dengan PIU. Ya. Di kuning ini adalah koordinasi dengan Kades, tanggalnya adalah tanggal terakhir ke desa tersebut. Tolong tuliskan di sana. Dan ini bisa dikonfirmasi di dalam laporan bulanan dan BEN atau medsos. Ya, di sana pasti ada foto dan ada keterangan apa yang dikerjakan. Nah, berlaku sama untuk poin B, C, dan D, ya. Jadi kita lanjut ke sosialisasi, pertemuan dengan UPT, BPP, Pemdes, dan sebagainya. Nah, tolong ditulis keterangan dan tanggalnya. Atas dengan bawah, kenapa beda Pak? Koordinasi adalah semacam bentuk komunikasi untuk menentukan hari H pertemuan.
di sini. Ya. Ini bisa dilakukan dengan WA karena kita masih di masa pandemi, dan juga bisa dilakukan dengan tatap muka jika zonanya hijau. Ya. Jadi bertemu bisa untuk sekedar menentukan tanggal hari H. Ya, ini keterangan sama yang poin 4. Kemudian kita lakukan pada jobdesk TPM. Ya, perhatikan ya. Memfasilitasi penyiapan data dan informasi. Nah, pada desa Predisari, ini TPM Indang, ini dapat data Poktan dan data anggota P3A. Tentunya pasti dia punya data monografi desa, punya data peta, skema, dan sebagainya. Nah, tolong data-data yang diperoleh didaftar ya, di list tabel itu dijadikan daftar pustaka. Artinya inilah yang menjadi referensi data yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Terus yang di bawah adalah bentuknya atau tanggal terakhir data diperoleh ya, karena kita tidak mungkin datang pertama terus datanya bisa tersedia ya. Pada B, ini adalah memfasilitasi penyusunan profil DI ya. Outputnya adalah profil P3A ya. Jadi profil itu adalah semacam resume singkat dari sebuah P3A, dan itu wajib ada di masing-masing P3 sesuai dengan kontrak. Ini ada keterangan proses, kemudian tanggal selesai ya, atau jika belum selesai keterangannya di Google Drive ya. Pada C, ini adalah memfasilitasi penyusunan dokumen P3K dengan KPI Bapeda atau BPB Serayopa ya. Ini outputnya adalah form PSTK atau dokumen PSTK atau berita acara pengisian data ya, di masing-masing desa ya. Ini ada form PSTK di masing-masing desa. Tidak mungkin kita melakukan pendampingan tanpa penggalian data yang jelas ya, karena pengetahuan satu dengan yang lain tidak sama dalam melakukan interview dengan P3A ya. Jadi tolong hadirkan form PSTK dari masing-masing desa ya. Kemudian pada D, ini adalah memfasilitasi penyusunan program kerja TPM dan P3A. Ini bentuknya adalah RKPL seperti penjelasan kami sebelumnya. Dan oh iya, Bu Endang ini sudah selesai jobdesk pada penyusunan profil PSTK. Selamat ya. Jadi jumlah lokasinya sudah diselesaikan. Kemudian membantu pelaksanaan kegiatan PPSIP, ini ada SLPTT atau ubinan, di tanggal terakhir ya sama. Sedangkan pada PPSIP itu teman-teman bisa melihat di Permen PUPR nomor 30 tahun 2015 ya, apakah kegiatannya apa saja. Kemudian di F, membantu penyegaran pembentukan dan pengembangan organisasi P3A sampai berbadan hukum dengan KPU DPR Kabupaten ya. Muncul adalah nomor, tanggal, SK desa atau akta notaris ya. Nah, tolong output tersebut di-upload ke Google Drive ya, PDF. Kemudian pada G, ini adalah membantu penanganan manajemen konflik ya. Tuliskan konflik apa, apakah pembagian air, tanggal berapa konflik itu muncul atau diselesaikan ya. Pada H, membantu penciptaan kader fasilitator dari masyarakat petani. Tolong sebutkan nama dan HP-nya masing-masing desa. Kemudian 77 atau
Poin I, bekerjasama dengan PPL. Tolong sebutkan namanya dan nomor HP-nya per masing-masing desa jika ada. Ya. Nah, dari PSK tadi yang dilakukan di awal pendampingan ini dijadikan dasar untuk melakukan PJI ya. Kebetulan Bu Endang sudah selesai ya PJI-nya, selamat. Ini ada file form Excel PJI ya, tolong diunggah ke Google Drive ya. Jadi kita bisa melihat ya outputnya. Kemudian dari RKTL yang di baris 67 tadi ya, dari form PSTK ini kita susun agenda kerja, RKTL kita terjemahkan dalam bentuk teknik kelembagaan dan keuangan ya. Nah, di sini. Oh ya, yang tadi pada ini adalah keterangannya, ada proses atau selesai, tanggal berapa selesai atau tanggal berapa pelaksanaan PJI-nya ya. Pada B, penyusunan program kegiatan, ini munculnya adalah rekap berapa kali menyampaikan materi teknik, kelembagaan, dan keuangan per desa. Nah, ini rekapnya, kemudian detailnya adalah di bawahnya ini ya, termasuk petani perempuan ya, ini keterangannya apa, tanggal berapa, ini terbalik nih ya, keterangan di sini harusnya tanggal di bawah. Kemudian peningkatan motivasi dan partisipasi, ini keterangannya apa, misalkan kondisi dengan ketua P3A memberi motivasi pada pengurus untuk mengadakan pertemuan tapi kondisi masih pandemi sehingga ada pembatasan ya, sebagai contoh seperti itu. Nah, kita masuk ke materi kelembagaan. Ini yang merah nih ya. Merah, ini RKTL, ini rekapnya. Pendetailnya ada di sini. Ya, manajemen dan administrasi. Pembenahan administrasi ya. Itu bisa berbentuk buku administrasi, struktur organisasi, ADART dan sebagainya. Ya. Nah, ini tanggal terakhir ya pada desa tersebut. Nah, pada poin A ini juga nyambung dengan poin legalisasi badan hukum. Jika SK desa tersebut disahkan oleh notaris tempat ya, nomornya tanggal berapa ya, tolong disebutkan di situ ya. Terus di garis panah hijau ini adalah penyampaian materi keuangan kelembagaan ya, tanggal berapa, keterangannya apa di sana. Bentuknya adalah buku kas ya, atau buku keuangan ya. Covernya difoto, tolong diunggah ke Google Drive. Kemudian iurannya itu adalah masuk di poin E ya, rupiahnya berapa rupiah, atau mungkin ada sesuatu yang tidak berbentuk uang. Nah, tolong direkam minimal scan sekali, unggah ke Google Drive ya. Rasanya juga informasi tadi juga masuk dalam profil P3 juga. Lanjut ke materi teknik ya, yang umum ini ya. Itu penyampaian adalah kemampuan operasi jaringan irigasi, kemampuan pemeliharaan jaringan irigasi ya. Nah, kemampuan operasi jaringan irigasi pada P3A itu ada di materi kami yang sebelumnya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya. Terus materi pemeliharaan jaringan irigasi itu partisipasi P3 seperti apa, itu bisa dilihat di materi kami yang lain, karena ini dua ini sudah memakan waktu yang lama juga. Nah, kemudian pengembangan hubungan kerjasama itu sudah kami jelaskan di slide PowerPoint tadi ya, dicek keterangan tanggal. Kemudian pemberdayaan petani perempuan, ini adalah KWT Melati Harum, tanggal terakhirnya tanggal berapa, dan ini bisa dikonfirmasi ya. Jadi outputnya itu bisa berupa hard copy, kita tunjukkan secara visual laptop, atau kita share screen melalui file, dan tolong semua diunggah ke Google Drive ya. Kemudian untuk poin 9 ini juga sama dengan poin 10 ya. Ini adalah keterangan dan tanggalnya masing-masing terakhir kapan. Kemudian pelatihan untuk P3A, ini DPM bisa menyampaikan
pada desa tersebut tanggal berapa mengikuti pelatihan dari DPUPR Kabupaten. Tolong dituliskan di situ ya. Materinya apa saja di sana, apakah semuanya atau hanya beberapa. Kebetulan dari TPM Windang ini ada 5 materi yang disampaikan pada pelatihan. Kemudian dari pelaporan ya, ini yang kami soroti adalah posting di band ya, di medsos. Ini ada semua ya, kegiatan binaan dan sebagainya, tanggal berapa, ada tanggal berapa ya. Ini juga ada absensi ya dalam 1 bulan. Kita bisa melihat ya berapa kali TPM tersebut menyampaikan atau mengunggah aktivitasnya ya. Kita bisa melihat semua di dalam Facebook PDMP Serayo Pak ya, ini juga bisa dilihat oleh rekan-rekan sekalian. Kemudian laporan-laporan ini juga disampaikan ke PPKOP SDA 1 ya. Nah, saya kira sudah cukup jelas ya, hampir 1 jam untuk menyampaikan. Mudah-mudahan pemaparan yang panjang ini bisa lebih mendorong ya agar TPM semakin memiliki rasa atau keinginan untuk memunculkan sukses story ya. Jadi saya kira pesan ini saya cukupkan. Sampai ketemu di materi yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal yang saya ingin beri penegasan sih sebenarnya. Terima kasih Pak Tommy telah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua, khususnya ya saya bahagiakan itu adalah teman-teman TPM sebagai mitra kesejajaran kita di lapangan. Tentu di dalam menjalankan tugas ini di masa pandemi memang cukup berat, tetapi tentu ini juga merupakan sebuah tantangan yang membuat kita lebih inovatif, kreatif, dan bahkan muncul sebuah ide-ide di dalam melakukan fasilitasi kita pendampingan di lapangan dengan harapan bahwa job desk yang menjadi tanggung jawab kita bersama itu bisa terkawal dengan baik. Nah, dari hasil mulai tadi sebelum Bahda Jumat sampai sekarang, saya banyak mendengar bahwa rekap teman-teman di dalam job desk dari sisi administratif ya, utamanya untuk verifikasi output dari job desk ini belum semuanya teman-teman input. Mungkin ini juga tidak terlepas daripada hambatan dan tantangan teman-teman di lapangan, tetapi yang harus kita niatkan dan yang harus kita perbarui niat selalu adalah bahwa kita melakukan semua ini demi untuk petani, demi saudara-saudara kita, keluarga kita sebagai petani di dalam rangka pendampingan kita ini untuk benar-benar mempersiapkan lebih awal sebelum teman-teman close daripada sebagai penanggung jawab tim pendamping masyarakat di lokasi atau di 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 mana teman-teman ditempatkan. Nah, berdasarkan dari hasil data, memang saya melihatnya ada 3 unsur yang ada kesulitan. Pertama itu tentu membuatkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya, walaupun itu sudah ada yang ada, tetapi kan itu baru dalam bentuk kelengkapan. Kita belum bicara soal validasi, karena data bisa dipertanggungjawabkan ada 2 tahapan. Adalah verifikasi, setelah verifikasi itu akan kita lakukan sampai kepada validasi, sehingga data yang dilampirkan atau data yang ditampilkan itu menjadi informatif, dapat dipertanggungjawabkan. Dan memang model seperti ini memang di program lain juga dilakukan. Kenapa? Karena seluruh data ini adalah bahagian untuk meningkatkan atau mempertajam kualitas rekomendasi yang akan diambil oleh penentu kebijakan. Jadi salah satu contoh bahwa PU akan memberikan anggaran berdasarkan data ini. Oh, ternyata data yang sudah valid ini seumpamanya sekitar 100 DI, ternyata baru sekitar 30
P3A yang menyusun anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, berarti masih ada 70. Ini sebagai perumpamaan. Nah, karena kalau data ini valid berarti sistem plotting anggaran yang didorong oleh PU itu menjadi kena sasaran. Jadi coba bayangkan kalau data ini tidak valid, tidak disungguh-sungguh dilakukan oleh teman-teman, maka data ini menjadi tidak valid pada saat dikeluarkannya kebijakan khusus untuk anggaran. Itu salah satu contoh sebagai analog daripada kenapa begitu pentingnya sebuah data yang harus dikolek oleh teman-teman. Kemudian yang kedua, dari sebuah semangat, jangan mengatakan bahwa ini adalah merupakan kegiatan yang sifatnya menambah beban, karena memang kita tidak bisa lepas dari jalan. Tapi saya ingin katakan secara kerangka objektif bahwa saya memiliki harapan dengan teman-teman berjibaku, tentu dengan berbagai hambatan dan tantangan, ini akan lebih membuat teman-teman bisa lebih bisa menguasai dan memahami alur bekerja di IPDMIT. Karena kami juga terus terang, Pak Tommy juga begitu, di awal IPDMIT kami bekerja itu masih meraba-raba, tapi setelah kita intens berdiskusi, intens menjelaskan, menganalisa apa semua, pada akhirnya kita sudah menemukan format bahwa IPDB itu kalau ini yang kita kerja outputnya ini, kemudian akan melahirkan sebuah rekomendasi ini bermanfaat untuk ini. Nah, itulah proses-proses yang harus juga terjadi di teman-teman TPM. Nah, saya kembali khusus untuk kelengkapan data, bahwa tentu teman-teman tidak semua sama. Kenapa saya mengatakan tidak semua sama? Karena teman-teman kan ini mendampingi daerah irigasi ini kan ada yang mungkin sampai 4 desa, ada yang 10, ada yang 13, ada yang 20. Tentu daya kerjanya akan berbeda, yang semakin banyak itu semakin tinggi. Tentu tantangannya juga beda. Nah, hal ini juga yang kita harapkan Pak Tommy, kita juga harus mampu mendengar apa yang menjadi hambatan dan tantangan teman-teman, tetapi kita juga harus mereport apa yang telah dilakukan ide-ide teman, sehingga Monep ini kita tidak hanya berbicara tentang kelengkapan data, tetapi kita juga mampu mendengar dan memperhatikan ide-ide yang telah dilahirkan oleh teman-teman di lapangan. Kemudian kita juga mampu mendengar apa yang menjadi hambatan dan tantangan, mungkin juga beban kerja dengan wilayah yang berbeda-beda, itu juga menjadi satu konsentrasi yang kita harus perhatikan. Tapi itu semua terpulang kepada teman-teman dengan sebuah kejujuran, memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait, terutama melalui forum Monep ini. Jadi teman-teman ungkapkan juga jika ada hambatan, tantangan, seumpama gini, kami mau reorganisasi, tapi ada desa yang ada pengurus P3A tidak ingin reorganisasi. Kenapa? Karena dia tidak memiliki air, tidak mendapatkan air. Ya diungkapkan saja, karena jangan sampai bahwa jobdesk seumpama 10 data harus dipenuhi 10, yang kita khawatirkan jangan sampai ada pemaksaan teman-teman sehingga sesuatu yang tidak dikerjakan tetap dikerjakan, karena takutnya bahwa kita harus mencapai target. Tidak juga seperti itu. Tetapi kalau memang tidak bisa mencapai target, harus jelas apa alasannya, sehingga semua orang bisa menerima pendapat itu, semua orang bisa menerima informasi itu. Harapan saya bahwa salah satu tupoksi teman-teman dalam job desk itu adalah bagaimana mendorong sebuah data sesuai dengan fakta yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, pada poin 3 sebagai penjelasan terakhir saya, yang ketiga, ini kita sisa kurang lebih 5 bulan ya. Progres kurang lebih sekitar 65 di dalam kelengkapan administratif kita. Saya sudah bicara tadi sebelum salat Jumat bahwa ini tidak hanya cukup dengan kelengkapan data kemudian kita terima, tapi harus ada forum lagi. Apakah data yang dikirim teman-teman ini sudah benar atau tidak? Itu kan akan disertai lagi Monep. Ya mungkin ini lebih kepada kita mengambil sampel saja atau gimana. Nanti Pak Tommy yang akan merumuskan itu seperti apa metodologi di dalam kita mau ingin mengetahui benar tentang kualitas daripada data yang dilaporkan kepada teman-teman. Nah, sehingga di akhir kata saya mengatakan bahwa proses ini teman-teman jadikan sebagai sebuah proses
pencerahan, sebuah proses meningkatkan kinerja kita, kemudian mendorong teman-teman untuk lebih efektif di dalam menyusun RKTL, karena ada satu statement yang saya ingin katakan kepada teman-teman. Siapapun tidak akan pernah melakukan profesionalisme jika kinerjanya itu tidak berbasis rencana kerja. Ingat itu. Nah, orang-orang yang bekerja dengan tidak berpedoman rencana kerja yang dia buat sendiri, sesungguhnya dia tidak mengarah kepada bentuk pendamping yang profesional. Jadi itu jangan main-main dengan rencana kerja tindak lanjut. Nah, harapan saya setelah ini Pak Tommy, kelengkapan apa, kita meminta lagi teman-teman rencana kerjanya seperti apa sampai akhir kontrak dia, supaya kita bisa tahu memetakan bahwa TPM ini A, B, C, dan D, ternyata outputnya kita sudah bisa memberi sebuah estimasi bahwa TPMA ini bisa dia lakukan dari RKTL-nya karena ternyata hambatan dan tantangan sudah ada solusinya, tapi yang lain kan bisa saja 5 bulan itu belum bisa diselesaikan karena memang ada faktor di luar keterbatasan teman-teman TPM. Akhirnya kami KP BWS Seraya Opak dan ISAI Jateng membuka dan melihat dan mempertajam bahwa kita juga harus mampu melihat apa yang menjadi hambatan dan tantangan teman-teman di lapangan dalam pendampingannya, sehingga ini menjadi dua arah yang antara kami sebagai pendamping TPM dan TPM pendamping sebagai petani, dua arah yang harus bisa bertemu, titik temunya di mana, dan kemudian apa yang menjadi master plan kita di akhir 5 bulan terakhir ini. Dan yang terakhir saya ingin katakan secara pribadi dan ISAI Jateng, saya sangat senang dan bergembira progres yang dihadapi teman-teman, karena kami juga menghadapi ini bukan pertandingan bukan pertandingan antar kabupaten, tetapi mudah-mudahan semangat ini bisa dipertahankan, ditingkatkan, karena di 7 kabupaten kami juga menghadapi kendala yang lebih besar terhadap kelengkapan data, dan itu pun sangat terlihat dari progres yang sekarang yang kita tangani di salah satu kabupaten di lokasi epidemik untuk Provinsi Jawa Tengah. Saya kira apa yang dilakukan teman-teman, saya sangat berterima kasih dan empati sebagai bentuk support. Adapun yang kekurangan dan kelemahan yang terjadi di lapangan dan kelengkapan data yang belum, saya kira ini menjadi PR bersama, bukan hanya PR teman-teman TPM, tapi juga termasuk ISAI Jateng di dalam memberikan dukungan dan advice kepada teman-teman dalam rangka percepatan program, karena memang di tahun 2021 bagi NPAU itu telah meletakkan bahwa tahun 2021 adalah tahun percepatan, dan semua secara nasional memahami bahwa tentu banyak kendala di masa pandemi COVID ini. Saya kira itu lebih dan kurangnya, mohon maaf, terima kasih banyak. Satu lagi, ingat teman-teman, saya mengkritisi tadi juga adalah kader. Jadi kader pendamping lokal nanti itu juga menjadi konsentrasi Pak Anas. Ini menjadi catatan, ini juga sangat diperhatikan, karena kan begini, boleh jadi di tahun 2022 teman-teman itu mungkin akan ada bergeser. Nah, harapan saya tenaga lokal sebagai sebuah output di dalam job desk teman-teman ini juga sudah bisa mengidentifikasi kader-kader yang bisa menjadi penerus ketika teman-teman pasca itu. Karena apa? Kader inilah yang akan melanjutkan, dan kader inilah yang akan memperkuat jejak kaki di mana teman-teman pernah melakukan pendampingan di lokasi di mana Anda ditempatkan. Saya kira itu, saya kembalikan ke Pak Tommy. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak relevan dalam penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada diri kami. Selamat sore dan salam sejahtera. Kami di UPT PJ Wilayah Purworejo berkaitan dengan IPDMIP yang sudah kami lakukan kaitannya dengan sosialisasi reorganisasi IPDMIP di DI Jerakah dan Penanggulan. Itu tadi dari paparan Mas Nando sudah betul sesuai apa yang dilaksanakan di lapangan. Pada saat ini untuk kegiatan fisik di Penanggulan dan Jerakah sudah berjalan, intinya itu Pak.
Dan kaitannya dengan itu kan kita di wilayah kaitannya dengan jadwal pengeringan Pak, ini yang kadang-kadang kaitannya dengan teknis. Mungkin itu Pak Tommy dari wilayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Sudimin sudah mensupport Mas Nanda ya selama kegiatan rehab dan juga teman-teman pada umumnya. Tapi memang kan kami juga dengar dari awal ini pembagian load kerjanya memang lebih banyak dibandingkan dengan di kabupaten lain. Jadi dari awal memang setupnya itu sudah tidak ideal sebenarnya buat teman-teman. Alhamdulillah teman-teman ya masih bisa melaksanakan tugasnya gitu ya. Nah, memang tadi seperti yang disampaikan Pak Ghazali bahwa quality bisa berkurang karena jumlah desanya bertambah, itu kami paham sekali. Jadi kalau bisa teman-teman itu kalau memang beberapa desa kesulitan datanya diambil, ya dikompleti selengkap-lengkapnya desa-desa yang memang mudah akses datanya gitu ya. Jadi nanti sampel yang memang tadi memang satu orang 20 dan sebagainya itu dari sekian itu harus ada yang komplit sebagai contoh-contoh yang memang bisa dilaksanakan untuk ya case studies di masing-masing pendamping. Jadi TPM-nya itu setelah dari misalnya 16 atau 20 tadi itu ternyata kesulitan data yang sebagian besar harus agak detail gitu, tapi ternyata dapatnya data cuma seberapa. Nah, komplitilah mungkin 2/3 gitu, tapi sekomplit-komplitnya, fotonya, tanda tangan, apa gitu. Jadi ke depan itu memang akan kita lihat lagi load kerja di masing-masing pendamping ini, karena memang kan ini setupnya kan berbeda-beda di kabupaten. Jadi kami akui sendiri memang kesalahan itu dari pembagian ini sudah tidak ideal buat teman-teman bekerja. Tapi kami memang berharap seperti yang disampaikan Pak Ghazali, hambatan-hambatan ini tetap dilaporkan, jadi ke depan itu ada catatan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan TPM setelah IPDM-IP berakhir, karena nanti kan tetap mungkin dari yang DI kewenangan kabupaten ada kegiatan kabupaten, yang dari kewenangan pusat juga insya Allah ada dari kewenangan pusat untuk kegiatan TPM. Mungkin jumlahnya tidak sebesar sekarang, tapi itu kan belum balah rapot-rapot teman-teman itu bagus gitu, sehingga dengan demikian rekomendasi seperti yang tadi Mas Tommy itu bisa untuk CV ke depan. Jadi memang kalau sekarang memang kita mau bekerja itu juga ada orang yang ngecek background kita tuh lewat Facebook kita dan sebagainya, jadi hati-hati emang tuh untuk posting-posting di media sosial ya, sebisa mungkin pencitraannya sesuai dengan tugas TPM-nya ini gitu ya. Itu pesan saya. Nanti kita lanjut lagi hari Senin ya berarti ya teman-teman ya. Untuk yang tadi yang sudah berhasil menyelesaikan putaran pertama, selamat. Monggo diperbaiki, kalau ada masalah silakan disampaikan ke kami juga. Dan juga semoga semua ya jangan bertambah lah yang teman-teman yang mengalami COVID ya. Kalaupun ada kesulitan tetap dikabari ke kami. Sementara ini kan masih mencoba berdiskusi dengan OP1 bagaimana caranya penanganan COVID untuk teman-teman TPM itu ya. Gitu. Ya. Betul nuwun. Ya, terima kasih Mbak Vicky. Saya memberi tambahan ya penjelasan ke tadi dari Pak Ghazali ya. Jadi teman-teman tetap usahakan semaksimal mungkin ya, terutama yang susah itu kan adalah reorganisasi P3A ya. Itu sama seperti pengalaman saya, desanya tidak mau menerima dana dari pusat, ada seperti itu. Jadi jawaban kami adalah yang menyatakan tidak mau menerima bukan TPM, tapi harus dari desa pernyataannya. Jadi ketika nanti ada satu desa yang P3 tidak mau direorganisasi, tolong nanti kepala desanya bisa memberi statement ya bahwa tidak berkenan mengadakan reorganisasi karena faktor A, B, C, D, itu tanda tangan. Itu lebih sah ya. Jadi ketika nanti ada pemeriksaan, itu TPM-nya sudah selamat karena sudah berusaha. Tapi memang faktor kendalanya bukan di internalnya TPM, tapi berarti eksternalnya TPM, dalam hal ini adalah pemerintah desa. Seperti itu Mas Anas ya. Saya jadi nambah dulu Pak Tommy oh iya, gimana? Itu. Jadi saya sangat setuju itu. Saya ya, kan? lupa menjelaskan itu. Jadi
memang TPM itu kan fasilitator, dia bukan pengambil keputusan. Jadi Betul. saran saya nambah dari saran Pak Tommy. Jadi kalau memang ada yang menolak sebuah P3A itu jikalau bisa melakukan musyawarah khusus. Jadi itu tercantum dalam berita acara apa semua. Jadi itu yang menjadi backup teman-teman semua bahwa memang teman-teman telah melakukan fasilitasi dan keputusan itu ada di tingkat petani itu sendiri ya. Terima kasih sudah sangat setuju dengan masukan dari Pak Tommy. Tapi harapan saya teman-teman ketika menghadapi soal itu mendorong untuk tetap melakukan musyawarah khusus terhadap dan kemudian outputnya itu berita acara. Salah satunya berita acara dan absensi serta dokumentasi. Jadi ketika ada siapapun yang bertanya, teman-teman bukan lepas tangan, tetapi teman-teman sudah prosedur memfasilitasi sikap daripada petani atau P3A menolak untuk reorganisasi. Saya kira itu tambahan saya Pak Tommy. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ghazali. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa lebih memposisikan terhadap capaian di output ya. Jadi bukan salah kita. Gitu ya Mas Anas dan teman-teman ya. Terus, oh ya gimana? Ya, terkait dengan yang tadi yang disampaikan Pak Tommy, memang benar Pak, beberapa itu ada desa yang awalnya memang apatis terhadap program ini karena memang nggak ada air dan seterusnya. Cuman kita bantu. Kalau saran saya sih kemarin saya sampaikan kalau memang mau menolak, ya desa harus membuat surat pernyataan bahwasanya desa keberatan dengan program ini karena tidak membawa dampak yang baik dan seterusnya, atau tidak membawa dampak perubahan terhadap kondisi irigasi di desa tersebut. Tapi akhirnya setelah saya sampaikan seperti itu, terus akhirnya ya mereka juga nggak berani. Akhirnya mau tidak mau mereka mau menjalankan atau menerima program ini. Terus kemudian gini Pak, dengan catatan asalkan yang berkaitan dengan reorganisasi atau kegiatan yang sekiranya menyedot anggaran di desa tersebut, mereka keberatan. Kalau berkaitan hanya mengaktifkan P3A, terus kemudian melengkapi data-data dan seterusnya, insya Allah oke-oke aja Pak dari desa. Itu pengalaman saya. Terus kemudian ini Pak Tommy yang saya tanyakan terkait dengan yang tadi, ini kan dampingan saya cukup banyak Pak, 22. Terus kemudian job desk yang diberikan cukup banyak. Ketika tadi yang saya paparkan, saya share di Google Drive, kemudian yang desa sudah job desk-nya itu sudah selesai terkait dengan misalkan kegiatannya itu sudah selesai, berarti kita lebih enak fokus ke yang belum selesai Pak. Ya, jadi betul. kita akan melengkapi data yang di poin job desk nomor 5, ya. 6, 7, dan 9 kayaknya Pak ya. Ya, betul. Nah, jadi lebih fokus dan terarah di sana. Jadi untuk kedepannya upload bandnya ya seputar yang belum selesai itu aja Pak. Betul sekali Mas, betul sekali. Ya. Tambah sedikit Pak, terakhir. Ya. Untuk yang Kedung Mulyo Pak, minta tolong mumpung ada Bu Vicky, barangkali nitip disampaikan. Dari bulan-bulan kemarin saya terus diuber-uber sama Kedung Mulyo. Itu pintu air Apur Gawe sudah rusak Pak. Jadi fotonya ada, nanti saya kirim. Itu mumpung musim kemarau, jadi nek bisa ya minta tolong diperbaiki Pak, kasihan. Itu nanti kalau musim hujan banjir semua itu Pak, mulai dari Kunir sampai Kedung Mulyo itu Pak. Daerah irigasi mana ya itu ya? Pada Selintang ya? Ya Pak, pada Selintang. Oke. Apur Gawe. Kalau mau resmi Mas Ovan pakai surat ya, persurat. Makanya kan kita butuh organisasi yang jelas sehingga ada apa-apa tuh bisa bersurat ke balai ya. Jadi suratnya ke Probolo apa langsung ke BBWS? Kemana Mbak Vicky? Kalau ada kerusakan di lapangan, info-info. Kerusakan di lapangan, ini BI-nya Wadas Lintang ya Mas? Wadas Lintang. Berarti suratnya ke balai, tapi tembusan tetap ke Probolo. Cuman pintu airnya aja kok Bu. Gak apa-apa, nanti kalau asalkan surat dari kepala desa nih. Surat kepala desa, ya. Oke ya. Terima kasih Pak. Ada satu hal itu tadi masukannya. Bagi teman-teman kalau ada sifatnya insidental itu dipastikan bahwa itu tercover dalam laporan. Kemudian yang kedua,
itu kan juga jobdesk sebenarnya sesuatu yang sifatnya insidental itu bisa dilaporkan khusus ya, gitu. Betul. Jadi maksud saya jangan cuma diomongkan seperti ini supaya pembuktian bahwa Anda pernah melaporkan tidak hanya melalui Zoom, tapi pastikan bahwa itu tercatat di dalam rekap permasalahan-permasalahan ditemui di lapangan. Salah satu poin itu. Saya kira begitu Pak Tommy, tambah. Ya, betul. Terima Laporan kasih. bulanan saya ada, Pak. Siap, di PEN juga ada ya. Ya. Jadi apa yang disampaikan Mas Ovan ini adalah sebuah sukses story yang bisa kita angkat ya, karena sebelumnya desa itu menolak, dengan upaya yang sudah dilakukan pada akhirnya desa itu bisa menerima. Ini sebuah sukses story ya Pak Ghazali ya kan? Gitu. Coba nanti kita adakan Zoom lain waktu lagi ya untuk membahas hal ini ya. Terus terakhir kita mungkin teman-teman sudah bisa melihat ya dari pagi sampai sore ini bagaimana item per item. Tolong Mas Anas yang belum atau giliran kedua nanti bisa di briefing ya, supaya besok Senin itu sudah minimal semua kolom-kolom itu dan baris sudah terisi Mas Anas ya. Dan juga di dalam Google Drive-nya kan sudah saya share itu sudah bisa terupload ya. Jadi Senin itu kita tinggal menanyakan verifikasi ya, benar tidak gitu. Jadi saya nggak perlu cara membenarkan pengisian dan sebagainya. Begitu ya Mas Anas ya, pesan saya ya. Mungkin ini tadi yang rekam Pak Tom ya. Iya. Kan ya Pak ya. Siap. Nanti tak upload ke YouTube aja, tapi linknya khusus yang tak matiin aja nanti ya. Yang untuk sendiri. Saya kira demikian. Apalagi ada yang masih mau bertanya? Cukup ya. Nah, ya sudah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah jam berapa? 4. Ya, mudah-mudahan dari pagi sampai sore ada manfaat dan juga ini dalam rangka membantu tertib administrasi dan juga untuk teman-teman sendiri supaya besok April itu benar-benar selesai ya. Jadi bukan selesai secara administrasi tapi masih bolak-balik ke balai. Jadi tolong lebih baik kita ribet di sekarang tetapi ke depan kita sudah bisa ringan. Dan juga selamat untuk Mas Nanda ya yang sudah menyelesaikan di kewenangan kabupaten dan juga ada Rehab di sana. Beberapa jobdesk sudah selesai itu ya. Dan dia bisa fokus ke jobdesk yang lainnya gitu. Jadi ada beberapa yang masih menjadi tanggung jawabnya. Jadi ini bisa dijadikan contoh ya Mas Anas ya. Kemudian Mas Ovan ini juga bisa dijadikan contoh bagaimana mengedukasi sebuah desa. Pasti sejarahnya nggak bisa hanya sekedar sekali dua kali, itu pasti ada ngopi-ngopi atau apa ya kan. Nah itu yang belum tersampaikan. Kalau Mas Tommy kita gimana? Kita dari OP1 mungkin bisa mengeluarkan kayak sertifikat TPM of the month atau gimana gitu. Oh iya, siap. Iya. Oke, ini Pak Ghazali dengar ya Pak Ghazali ya. TPM of the month ya, siap. Nanti kita terbitkan ini desainnya khusus nanti. Siap, dimonitor. Ya, siap. Jadi mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman ya. Pak Ghazali mungkin bisa membandingkan dari 7 seperti apa. Ya kita selalu memberikan yang terbaik ya. Saya kira demikian untuk Zoom kali ini. Kita sambung hari Senin jam berapa Mas Anas? Monggo Pak, jam 9. Setengah 9 saja, ya setengah 9 ya. Karena itu 14 orang ya. Jadi saya sudah katakan sekarang, mungkin tolong disampaikan ke Bu Fitri, ada kemungkinan nyebrang sampai Selasa ya, karena 5 orang itu biasanya sebelum luhur ya, 5 orang selesai sebelum luhur dan 5 orang sesudah luhur, berarti kan masih 4 ya kan. Nah 4-nya ini hari Selasa ya, karena kita ini bukan ini ya, bukan paparan ya, tapi kita menelisik satu-satu ya, jadi lebih detail gitu. Oke, ada apa Bu Vicky? Sudah? Oke ya, saya kira sudah cukup atas waktunya. Selaku moderator dari Bu Fitri Bapeda, kami akan merekap Excel tadi, tolong segera dilengkapi, dikirim ke Mas Anas secepatnya, karena kami juga akan membuat klaster persentase progres dan juga untuk tindak lanjutnya. Dan apabila ada salah ucap, salah memberi arahan, kami atas nama KP mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih pada BAU
Pak Ghazali, TPM, KTPM yang sudah hadir pada Zoom kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.